Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita. Kami berdua mahasiswa Undana, FKIP Undana semester 5. Nama saya Weren Tehe. Nama saya Musa Pesinggai. Sekarang kami akan menjelaskan praktikum mengenai pembiasan pada kaca pelan paralel. Namun sebelum kita memulai praktikum kita bahas sedikit konsep mengenai pembiasan itu sendiri. Ya, jadi pembiasan adalah peristiwa pembelokan cahaya. Jadi perbedaan cepat rambat cahaya antara dua medium yang berbeda akan menyebabkan peristiwa perubahan arah rambat atau pembelokan cahaya melalui medium tersebut. Jadi, pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya setelah mengalami perubahan medium. Terdapat dua hukum dasar mengenai pembiasan yang dirumuskan oleh matematikawan asal Belanda, yaitu Wilbrord Snellius. Jadi hukum dasar dari Ohm Snellius ini sangat populer dan dikenal sebagai hukum 1 Snellius dan hukum 2 Snellius. Jadi hukum 1 Snellius menyatakan sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Dan hukum 2 Snellius menyatakan jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar dibiaskan mendekati garis normal. Begitu pula sebaliknya. Jika sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Melukiskan pembiasan pada kaca pelan paralel. Terus tujuan kedua kita untuk menentukan pergeseran berkas sinar datang dan sinar bias pada kaca pelan paralel. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama adalah laser box. Laser box ini berfungsi sebagai sumber cahaya kita. Terus yang kedua ada busur derajat. Untuk menentukan pergeserannya kita menggunakan busur derajat. Yang ketiga ada milimeter block. Kertas milimeter block ini sebagai media untuk kita melukiskan pembiasan pada kaca pelan paralel. Terus ada pensil atau spidol yang kita gunakan untuk menentukan pergeserannya. Dan yang terakhir ada kaca pelan paralel sendiri. Kaca pelan paralel di sini berfungsi sebagai medium rambat yang kedua, karena medium rambat yang pertama adalah udara sekitar. Sekarang kita mulai praktikum kita. Di sini ada kertas milimeter box. Di atas kertas ini kami sudah gambar. Yang pertama, garis yang panjang ini. Garis yang panjang ini merupakan garis untuk sinar datang. Kemudian garis putus-putus ini merupakan garis normal. Garis normal untuk sinar datang. Di antara sinar datang ini dan garis normal ini, kita mengukur menggunakan busur derajat. Dan kita tentukan besarnya sudut antara kedua garis ini, yakni sebesar 45 derajat. Setelah itu kita letakkan kaca pelan paralel sedemikian rupa di antara garis yang berpotongan tersebut. Ya, seperti ini. Setelah itu kita nyalakan laser. Dan kita arahkan sinar laser tersebut menuju garis sinar datang. Dari sinar laser ini kita sejajarkan dengan garis yang kita lukis tadi sebagai garis sinar datang. Ya, ini kita sudah sejajarkan. Di sini kita garis dulu. Kita lukis kacanya di sebelah juga. Oke, kita sudah sejajarkan. Di sini teman-teman bisa melihat adanya pembiasan pada kaca pelan paralel. Di sini teman-teman bisa lihat dari sinar datang ini memasuki medium kedua. Medium yang pertama adalah udara di sekitar, dan memasuki medium kedua di sini ada pembiasan, ada pembelokan cahaya. Kemudian ini adalah sinar bias yang keluar dari kaca pelan paralel.
Di sini kita akan memberi tanda dari sinar yang keluar. Beri tanda di sini. Ya, kemudian sekarang kita angkat kaca plan paralelnya. Ya, sudah kita angkat, kita garis sinar bias yang telah dibiaskan oleh kaca plan paralel tadi. Di sini sinar ini dibelokkan dari titik ini, dari titik ini ke sini. Jadi kita tarik sebuah garis lurus. Kemudian kita beri garis normal pada sinar ini bias. Beri garis putus-putus sebagai garis normal untuk sinar ini bias. Kemudian di sini sudut antara garis pada sinar datang dan garis normal adalah 40 derajat. Dengan sendirinya sudut yang di sini juga 45 derajat. Di sini teman-teman bisa melihatkan, apabila tidak terjadi tidak ada kaca plan paralel, maka sinar ini akan berjalan lurus tanpa pembelokan. Ini garis sinar datang, kita beri garis putus-putus. Ketika memasuki kaca plan paralel, kita beri garis putus-putus. Ini dia. Namun di sini setelah kita letakkan kaca plan paralelnya, di sini kita lihat ada pembelokan ketika memasuki kaca plan paralel sebagai medium kedua. Ini ada pembelokan di sini, sehingga garis yang sinar bias yang keluar adalah di sebelah sini. Di sebelah sini garisnya. Ya. Nah, jadi kita sudah melukis pembiasan pada kaca plan paralel. Hal ini juga sudah menunjukkan adanya hukum satu Snellius, di mana sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada sebuah bidang datar. Normal dan garis sinar bias. Kita menentukan dengan busur derajat. Jadi sini sudutnya sebesar 28 derajat. Menentukan lagi sudut kedua. Di sini juga sudutnya sebesar 28 derajat. Dan di mana sudut bias ini lebih kecil dari sudut sinar datang. Jadi sini terbukti bahwa hukum 2 Snellius yang menyatakan jika sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Dan di sini terbukti pergeseran sinar yang terjadi di mana dilihat dengan kertas milimeter blok ini ukurannya sebesar 2 cm. Ya. Sekarang kita sudah berhasil menentukan besarnya pergeseran sinar ketika sinar datangnya itu 45 derajat terhadap garis normal. Dia mengalami pergeseran sebesar 2 cm. Dengan begini kita sudah menjawab tujuan kita yang kedua, yakni menentukan pergeseran dari pembiasan kaca plan paralel. Oke, itu saja praktikum dari kami.
Kurang lebih dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Selebihnya kami hanya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman angkatan, teman-teman yang program gelombang optik bersama kami berdua, terutama yang merekam video ini. Terima kasih banyak. Avatar, love you. I love fisik. I love peace. I love peace. Skill apa? Tutup buku.